Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibal Asubhani Adi Mutadin dari kelas KPI 3F. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang materi UAS yang diberikan. Nah, apa sih yang menyebabkan kajian komunikasi dan ilmu perkembangan menjadi penting dalam kehidupan? Nah, kita ini sedang berada di fase communication interactive era atau era komunikasi interaktif, ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Nah, masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer, maka penyimpanan, pengolahan, maupun penelusuran informasi berlangsung cepat dan handal. Tetapi juga pertukarannya pun dapat berlangsung kemana saja dan di mana saja. Nah, penemuan di dunia komputer ini terus mengalami perkembangan dengan penelitian dilakukan dari tahun 1911 sampai sekarang ini masih berkembang. Maka dari itu, kajian komunikasi dan ilmu perkembangan menjadi penting dalam kehidupan. Dapat kita lihat dan dapat kita pelajari bahwa setiap kemajuan teknologi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi ini selalu membawa pengaruh di bidang ekonomi, politik, dan militer. Oleh karena itu, perkembangan teknologi terutama di bidang komunikasi perlu dipelajari dan dicari jalan keluar yang tepat bagi kehidupan umat manusia. Nah, perkembangan yang pesat dari teknologi mendorong masyarakat memasuki era pasca industri. Kondisi ini merupakan lanjutan dari masa pra-industri. Perbedaan utama dari masyarakat pasca industri ini adalah penekanannya pada ekonomi di sektor jasa dan teknologi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di samping dampak yang positif dan negatif. Dalam bidang sosial, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong lahirnya kembali nasionalisme kebudayaan. Itulah sebabnya atau pentingnya kita mempelajari tentang ilmu komunikasi maupun ilmu perkembangannya. Pendapat saya tentang definisi komunikasi yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan lain-lain. Cara seperti itu disebut komunikasi nonverbal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar pribadi menggunakan simbol baik verbal maupun nonverbal. Ada beberapa komponen konseptual komunikasi. Ilmu komunikasi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Maka definisi-definisi mengenai komunikasi menjadi sangat beragam. Setiap definisi memiliki penekanan arti, cakupan, dan konteks yang berbeda satu sama lainnya. Terdapat 15 komponen konseptual komunikasi. 3 di antaranya yaitu yang pertama, ada simbol-simbol verbal atau ujaran. Contohnya, komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan verbal. Yang kedua, itu ada interaksi atau hubungan. Contoh dari interaksi itu dalam tingkatan biologis adalah salah satu perwujudan komunikasi.
Karena tanpa komunikasi, tindakan-tindakan kebersamaan tidak akan terjadi. Nah, yang ketiga itu ada proses. Nah, contoh dari proses yaitu penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, dan angka-angka. Nah, itu contoh komponen komunikasi. Nah, yang ketiga itu ada berikan penjelasan tentang komunikasi massa, definisi, proses, dan konteks apa saja yang ada di dalam mempelajari komunikasi massa sebagai bidang ilmu. Nah, menurut saya, komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkan melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor media massa sangat dominan dalam studi komunikasi massa. Pengkajian komunikasi massa banyak dipengaruhi oleh dinamika media massa dan penggunaannya oleh khalayak. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya. Misalnya, jumlah molekul huruf yang semakin besar, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan komunikasi massa di samping untuk menjalankan fungsi utamanya, seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus, misalnya sebagai media dakwah. Nah, pesan-pesan komunikasi massa mengalir dari sumber ke penerima. Dalam sistem komunikasi massa, proses pengiriman pesan bersifat satu arah. Meskipun dapat dilakukan dengan umpan balik oleh khalayak, namun porsi dan kesempatan yang diberikan sangat sedikit jika dibandingkan dengan umpan balik pada sistem komunikasi lainnya. Sistem komunikasi antar pribadi, komunikasi massa berlangsung dalam satu konteks sosial tertentu. Hal ini menimbulkan terjadinya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar media massa dan masyarakat. Media massa dipandang membawa pengaruh tertentu bagi masyarakatnya, seperti membawa kesadaran, ide-ide baru, mengajarkan keterampilan. Demikian pula masyarakat membawa pengaruh bagi media. Efek kehadiran media massa adalah suatu efek yang berasal dari perlakuan media massa kepada kita. Ada tiga pendekatan dalam media massa, yaitu efek media massa, perubahan pada diri khalayak komunikasi massa, dan tinjauan suatu penelitian efek komunikasi massa. Namun dalam efek media terhadap individu ini, penulis hanya membahas 5 efek kehadiran secara fisik. Pertama, efek ekonomi yang menimbulkan berbagai produksi, distribusi, dan konsumsi jasa dan media. Membuka lowongan pekerjaan, sudah jelas bahwa kehadiran media massa membuka lowongan pekerjaan bagi berbagai usaha, mulai dari mereka yang memiliki usaha, misalnya usaha rumah makan, dapat membayar iklan untuk menarik para peminat kuliner lewat media, baik lewat media elektronik maupun media cetak, dan bisa dipastikan lebih banyak peminatnya jika dibandingkan dengan usaha yang tidak diiklankan. Sampai kepada kesempatan pembuka lowongan pekerjaan untuk memperlancar usaha rumah makan tersebut. Nah, yang kedua itu ada efek sosial. Efek ini berkenaan dengan karakter. Bagaimana kita dapat menilai seseorang dipengaruhi oleh media massa. Hasil dari perilaku, cara berpikir, pembawaan interaksi terhadap seorang atau khalayak yang bersamanya merupakan bagian dari efek sosial. Ketiga, itu ada efek penjadwalan kegiatan sehari-hari. Maksudnya ketika media televisi hadir di kehidupan anak dalam media pendidikan, maka kehadiran televisi dapat mengurangi waktu bermain, tidur, membaca, dan menonton film. Nah, pengaruh komunikasi massa berkaitan dengan persoalan efek komunikasi massa. Efek ini menjadi pusat perhatian masyarakat
melalui pesan-pesan yang disampaikan khalayak yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat berusaha untuk menemukan jalur atau saluran yang dapat mempengaruhi khalayak. Nah, soal yang keempat itu ada berikan tanggapan Anda terhadap hal tersebut. Nah, tanggapan saya terhadap hal tersebut, pekerja media seperti wartawan, editor, atau fotografer menghasilkan konten media yang berpotensi mempengaruhi berbagai sisi kehidupan khalayaknya. Karena itu, para pekerja media perlu menyadari posisi mereka dalam hal relasi dan khalayak di medianya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tetap mempertimbangkan kemanfaatan produk atau karyanya bagi khalayak. Media massa dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang mulia, untuk menciptakan suasana kehidupan sosial yang harmoni dan damai. Nah, konten media yang dikonsumsi khalayak merupakan produk yang telah mengalami prosedur penyeleksian. Proses seleksi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan substansi dan teknis produksi dengan kepentingan yang lain melingkupi media massa. Nah, realitas yang sampai ke khalayak adalah realitas yang diseleksi dan ditentukan oleh para pekerja medianya. Sifat proses produksi isi media yang selalu dipengaruhi aspek ruang atau format pemberitaan dan waktu atau mengejar nilai aktualitas. Nah, membuat proses seleksi redaksi kerap diwarnai ketergesa-gesaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi dimensi teknis dan esensi pemberitaan, yang juga akan berkonsekuensi pada nilai objektivitas berita yang diterima khalayak. Khalayak yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, usia, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, pesan itu akan difilter oleh khalayak yang menerimanya. Nah, filter utama yang dimiliki oleh khalayak adalah indera yang mempengaruhi tiga kondisi, yaitu yang pertama itu ada budaya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa akan diberi arti yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budaya khalayaknya. Nah, yang kedua itu ada psikologikal. Pesan disampaikan media akan diberi arti sesuai dengan frame of reference dan field of experience khalayak. Nah, yang ketiga itu ada fisikal. Kondisi fisik seorang baik internal maupun eksternal mempengaruhi khalayak dalam mempersepsi pesan media massa. Nah, yang kelima, soalnya apa yang dimaksud dengan paradigma dalam ilmu komunikasi dan apa saja paradigma dalam kajian keilmuan? Nah, menurut saya, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan apa yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Nah, Botgen dan Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Secara leksikal, kata paradigma berasal dari Grek, yakni paradigma, yang berarti model atau pola. Model atau pola dalam kaitannya dengan cara memandang suatu realitas. Karena itu, paradigma tersebut mempengaruhi pemiliknya ketika dipraktikannya dalam berpikir mengenai realitas yang dimaksud. Hal yang demikian terjadi karena dalam paradigma itu sendiri telah inherent dengan seperangkat asumsi, konsep, dan nilai. Realitas yang menjadi sasaran objek kajian ilmu komunikasi sendiri, seperti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu realitas tentang peristiwa yang menyangkut komunikasi antar manusia. Dalam kaitan ini, para akademis ilmu komunikasi pun harus memiliki kesadaran akan ekstensi sejumlah paradigma yang ada dalam tradisi ilmiah, ilmu komunikasi, dan memandang realitas komunikasi. Nah, hal yang
Hal yang demikian karena sangat diperlukan demi diperolehnya kebenaran ilmiah yang ideal, paradigma yang harus disadari dan dipahami lebih dahulu, yakni paradigma teori. Paradigma teori yaitu suatu gambaran tentang hal-hal yang mendasar dari lahirnya suatu teori. Hal-hal yang mendasar itu berupa asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan nilai. Paradigma teori dalam tradisi ilmiah ilmu komunikasi yang dikenal yaitu seperti yang digambarkan oleh C.T. Craig dalam penggambarannya. Diketahui bahwa dalam bidang pengkonseptualan teori komunikasi itu mencangkup 7 bidang secara berurutan. Maka pertama yaitu bidang retorika. Yang pertama retorika, yang kedua semiotika, yang ketiga ada fenomenologi, nah yang keempat ada cybermatika, yang kelima sosiopsikologi, yang keenam ada sosiokultural dan kritikal. Jadi dengan demikian dapat dibayangkan bahwa berdasarkan satu fenomena komunikasi yang sama dapat dipandang secara berbeda dengan 7 sudut pandang tersebut. Karena itu patut disadari dan dipahami mengenai ekstensi paradigma dimaksud agar para akademis ilmu komunikasi pertama mengetahui bahwa teori-teori komunikasi yang ada itu bukan berasal dari satu tradisi, melainkan dari 7 tradisi yang berbeda. Nah, yang keenam itu ada sebutkan 2 teori dalam komunikasi massa yang Anda ketahui. Nah, jadi total komponen konseptual komunikasi ada 15. Di antaranya 3 sebagian yang tadi. Dari 15 tersebut, komponen konseptual komunikasi merupakan kerangka acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis fenomena peristiwa komunikasi. Komponen-komponen tersebut baik secara tersendiri, secara gabungan atau kombinasi dari beberapa komponen, ataupun secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dan penelitian. Berdasarkan metode penjelasan secara cakupan objek pengamatannya, secara umum teori-teori komunikasi dapat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok teori-teori umum atau general theories. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok teori-teori kontekstual atau contextual theories. Nah, ada 4 jenis teori yang diklasifikasikan masuk ke dalam kelompok teori-teori umum. Yang pertama itu ada teori fungsional dan struktural. Nah, yang kedua itu ada teori-teori behavioral dan kognitif. Nah, yang ketiga itu ada konvensional dan interaksional. Serta yang keempat, teori kritis dan interpretif. Sementara kelompok teori-teori kontekstual terdiri dari yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.